Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Ini hanya kesalahpahaman, aku salah, aku seharusnya tidak meragukanmu, Long Hao Chen. Aku mohon, cepat lepaskan aku, ucap Chai Er. Chai Er tidak berani mengerahkan kekuatannya dalam perjuangannya melepaskan diri, belatinya sangat tajam, dan situasinya akan menjadi semakin rumit jika lukanya terus mengembang. Long Hao Chen sedikit terkejut sebelum menampilkan senyum lebar. Aku tidak ingin melepaskan kamu. Kesempatan untuk memelukmu ini, adalah sesuatu yang aku peroleh dengan susah payah, ucap Long Hao Chen. Chai Er dengan penuh semangat berkata, bodoh, aku akan membiarkanmu memelukku lagi di masa depan, jadi cepatlah biarkan aku pergi. Belati aku memiliki efek menyerap kekuatan hidup, jadi, jika ini terus berlanjut, kekuatan hidup kamu akan terkuras seluruhnya, ucap Chai Er. Kamu berjanji untuk melindungiku selamanya, bagaimana kamu bisa melakukannya, jika kamu bahkan tidak bisa melindungi tubuhmu sendiri, ucap Chai Er. Sedikit keheranan muncul di wajah Long Hao Chen, tapi membawa sedikit kecerdikan saat dia menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Aku akan mengukir kata-kata ini ke dalam pikiranku, ucap Long Hao Chen. Baru kemudian dia akhirnya melepaskan tangannya dari pelukannya. Chai Er sudah melakukan persiapan sejak lama, dan mengeluarkan belatinya seperti sambaran petir. Segera, gelombang darah keluar dari dada Long Hao Chen, dan melesat keluar dari punggungnya saat ia jatuh dengan lemah. Meskipun Chai Er buta, gerakannya sangat cepat dan akurat. Dengan kecepatan kilat, dia bergegas maju untuk mendukung tubuh Long Hao Chen dengan jari-jarinya yang diletakkan di dada, dan juga punggungnya untuk mencegah darahnya mengalir keluar. Cahaya keemasan yang lembut, membentuk pola segi enam muncul di tanah, dan menerangi seluruh tubuh Long Hao Chen. Seketika saja darahnya berhenti mengalir, dan Long Hao Chen hanya bisa merasakan perasaan ringan dan hangat dari titik lukanya. Detik berikutnya, perasaan sedingin es menyebar, dan energi spiritual terkonsentrasi di podium yang tersebar ketika lukanya pulih dengan kecepatan yang menakjubkan. Orang yang bertindak adalah penguasa aula tambahan dari kuil Pries, Kardinal Ruo Shui. Menggelengkan kepalanya dengan ringan, Ruo Shui tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan komentar dengan suara rendah, sepasang orang yang bodoh. Gumam Ruo Shui. Guardian Knight juga memiliki keterampilan penyembuhan, tetapi dalam hal ini, dibandingkan dengan para Pries yang berspesialisasi dalam hal penyembuhan, itu masih ada celah yang cukup luas. Bahkan ketika para Pries menggunakan kemampuan suci yang sama, efek akhirnya akan berbeda. Dalam hal penyembuhan, para Pries memegang kendali yang lebih baik atas kemampuan mereka, dan cahaya suci mereka bahkan lebih ringan. Dengan kehadiran seorang kardinal puncak seperti Ruo Shui di dekatnya, bahkan mati secara sukarela, itu akan sangat sulit selama kepalanya tidak terluka parah. Yang Hao Han menggelengkan kepalanya dengan sedikit ketidakberdayaan. Saat dia melangkah maju, kilatan cahaya keemasan muncul dan dia menghilang tanpa pemberitahuan, itu sudah jelas, sisa dari masalah ini tidak memerlukan intervensinya secara langsung. Han Qian batuk sekali sebelum melihat 5 master aula tambahan lainnya. Apa yang akan kita lakukan tentang permintaan Long Hao Chen? Mari berikan pendapat kalian, karena situasi seperti ini belum pernah muncul sebelumnya. Menurut semua yang dikatakan Long Hao Chen, meskipun memiliki 2 orang yang dipilih dalam 16 besar dalam satu permintaan, itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pasukan pemburu iblis, dan itu tidak boleh menghalangi keadilan dalam prosesnya. Lebih jauh lagi, dia rela melepaskan hadiah tungku spiritual untuk ini. Aku sendiri menyetujui permintaannya. Sui Feng, bagaimana denganmu, ucap Han Qian. Ying Sui Feng mengerang tanpa menahan diri. Dia merasa muram jauh di dalam hatinya. Si bodoh tua ini begitu licik, dengan putri kecil Chai Er kami di sini, bagaimana mungkin aku tidak bisa memberikan persetujuanku? Aku tidak keberatan, ucap Ying Sui Feng. Meskipun dia merasa cukup muram tentang hal ini, dia masih memberikan persetujuannya dengan gumaman. San Sui merenung sedikit sebelum menjawab. Sepertinya itu tidak sesuai dengan aturan, jika pesaing muda di masa depan merujuk pada permasalahan ini, mungkinkah kita harus terus membuat pengecualian seperti ini, ucap San Sui.
Tutor Santo Mage, Lin Chen, membalas dengan senyum di wajahnya. Saudara perempuan San Sui, kamu tidak boleh berbicara seperti ini. Sepertinya Long Hao Chen ini terpaut usia 10 tahun lebih muda, tetapi masih berhasil muncul sebagai juara akhir. Aku khawatir, itu tidak akan mudah bagi pemuda masa depan untuk mencapai prestasi yang luar biasa. Lebih jauh lagi, masalah ini terjadi memang benar-benar karena kebetulan. Dengan demikian, kita harus mematuhi permintaan Long Hao Chen. Hanya saja, bukankah harga dari tungku spiritual itu terlalu besar? Aku pikir kita harus lebih fleksibel menggapi keadaan ini, ucap Lin Chen. Han Qian menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kita tidak meminta dia untuk membayar hadiah lain sebagai harga, bagaimana kita membiarkan orang lain memilih anggota regu lain? Itu masih lebih baik seperti ini. Kami membuat pengecualian untuk aturan kali ini, jadi di masa depan, setiap kali seseorang masuk 3 besar, ia akan dapat memilih untuk melepaskan hadiah tungku spiritualnya, demi mendapatkan anggota lain untuk pasukan pribadinya. Tetapi anggota tambahan ini tidak harus berada di posisi 16 besar. Apa pendapat semua orang tentang hal ini, ucap Han Qian. Ruo Shui mengangguk dan berkata, mari kita lakukan hal seperti ini akan membawa pengalaman baru bagi umat manusia. Kamu mendapat persetujuan aku, ucap Ruo Shui. Master Aula Bantu Warrior Temple, Ren Wokuang, juga memberikan persetujuannya. Saran Brother Han sepertinya cukup adil. Untuk berhasil melatih ke tingkat kultivasi seperti itu di usia yang sangat muda, anak-anak ini tidak begitu sederhana. Mereka pasti hampir tidak memiliki masa kecil sama sekali. Sebagai orang tua mereka, kita tidak bisa terlalu keras terhadap mereka. Membiarkan keduanya dengan hubungan yang begitu baik dan berada di tim yang sama, itu akan berkontribusi besar pada kolaborasi semua anggota di dalamnya bersama-sama, ucap Ren Wokuang. Han Qian tersenyum. Karena semua orang menyetujui, aku akan segera mengirimkan permintaan ini kepada pemimpin aliansi dengan segera setelah aku kembali, melihat bahwa peraturan ini telah mendapatkan persetujuan dari semua wakil pemimpin aliansi. Pembentukan tim dengan Rowlet akan berlangsung besok, ucap Han Qian. Long Hao Chen sangat bersuka cita, dengan hormat ia membungkuk di delan 6 tuan rumah aula tambahan dan berkata, terima kasih banyak untuk kalian senior semua atas bantuan kalian, ucap Long Hao Chen. Han Qian membuka matanya lebar-lebar tanpa menahan diri, lalu memelototinya. Cepat, sana pergi untuk beristirahat, dasar anak gila. Aku benar-benar tidak tahu, apakah yang kamu lakukan ini pantas mendapat pujian, ucap Han Qian. Long Hao Chen menjulurkan lidahnya. Pada saat itu, dia akhirnya terlihat seperti bocah 14 tahun. Han Qian berbalik, dan menghadapi pesaing lain yang belum pergi, lalu berteriak keras. Apa yang masih kalian lihat, ucap Han Qian dengan suara keras. Semuanya berubah menjadi debu. Para pemuda segera bubar dalam keadaan gempar, dan mendiskusikan tentang hal-hal hari ini yang cukup sulit untuk dikomentari. Li Xin buru-buru maju. Melihat noda darah di dada Long Hao Chen, dia benar-benar tertekan. Adik, apakah benar-benar ada kebutuhan untuk itu, ucap Li Xin. Long Hao Chen hanya terkekeh ringan, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dia hanya memegang erat tangan dingin Chai. Li Xin tidak membahas masalah ini lebih dalam. Hanya saja, kesannya tentang Hao Chen menjadi lebih besar dari sebelumnya. Diam-diam dia menatap Long Hao Chen, yang telah diam-diam pergi sambil memegang tangan Chai. Dia datang untuk mengepalkan tinjunya. Uhuk-uhuk, diam-diam, Lin Xin sudah kembali sadar, dia berbalik, yang bisa dilihatnya hanyalah kakeknya, yang berdiri di sisinya dengan tatapan serius. Kakek, ucap Lin Xin sambil menunduk. Sejak kecil hingga sekarang, ia telah dimarahi dan dihantam kakeknya berkali-kali. Namun, kutukan gila yang dia harapkan kali ini tidak datang. Tangan besar dan hangat diletakkan di bahunya, dan dengan lembut menepuknya. Melihat kamu berdiri di hadapan Seng Yue pada waktu itu, tampaknya kamu pada akhirnya telah menjadi seorang pria sejati. Ucap Lin Chen. Menepuk sekali lagi bahu cucunya, Lin Chen mengambil langkah besar. Di sudut mulutnya muncul sebuah senyuman. Tampaknya, cucunya yang awalnya berperilaku sangat tidak menyenangkan, akhirnya telah tumbuh dewasa, setelah semua yang terjadi, berdiri untuk membela Long Hao Chen, dan selanjutnya memutuskan untuk memikul semua tanggung jawab tentang masalah itu. Akhirnya, cucunya tidak mempermalukannya.
Hingga taraf tertentu, ia mulai tumbuh sebagai pria sejati. Melihat sosok kakeknya dari belakang, Lin Xin tiba-tiba merasakan perasaan menggelegak keluar dari lubuk hatinya, entah bagaimana perasaan ini menindasnya. Kedua matanya menjadi lembab, saat dia menggumamkan kata-kata yang hanya bisa didengarnya, "Ibu, ini akan jadi lebih baik jika kamu masih hidup," gumam Lin Xin. Chai Er meraih tangan Long Hao Chen, dan sering memeriksa denyut nadi di pergelangan tangannya, hanya untuk memastikan bahwa tubuhnya dalam kondisi yang baik. Agar dia berhasil menghilangkan efek tambahan dari belati dengan mudah, kemampuan penyembuhan Kardinal Ruo Shui benar-benar berada di kedudukan tertinggi. Sekarang Long Hao Chen hanya merasa agak lemah karena kehilangan darahnya, bahkan luka-luka lain di tubuhnya secara tidak sadar disembuhkan olehnya. Itu telah membuktikan, betapa pentingnya seorang priest yang luar biasa bagi sebuah tim. Itu adalah jaminan kelangsungan hidup seluruh pasukan. Chai Er adalah orang yang membawa Long Hao Chen kembali ke hotel. Dia mengantarnya hingga memasuki kamarnya untuk pertama kalinya. Li Xin tidak tinggal lama, setelah mengkonfirmasi bahwa luka Long Hao Chen tidak terlalu buruk untuk terakhir kalinya, dia perlahan-lahan mundur, dan meninggalkan dua kekasih kecil ini sendirian. Long Hao Chen menarik Chai Er, dan membiarkannya duduk di sisinya sebelum dengan lembut mengangkat cadarnya. Chai Er dengan cepat menundukkan kepalanya, lalu memperlihatkan wajahnya yang cantik yang sudah memerah. "Apakah kamu masih merasa tidak sehat? Kamu memuntahkan darah sebelumnya?" tanya Long Hao Chen. Long Hao Chen merangsang tangannya, lalu menggunakan holy mantle untuk menutupi keduanya di dalamnya. Merasakan sensasi hangat dari holy mantle, Chai Er dengan ringan menggelengkan kepalanya. "Maaf Hao Chen, akulah yang menyebabkan kecelakaan hari ini. Jika aku tidak begitu gelisah, kamu pasti tidak akan," jawab Chai Er. Long Hao Chen membalas, "Chai Er, aku adalah orang yang seharusnya memberitahu kamu tentang masalah dengan Lin Xin sebelumnya. Bagaimana aku bisa menyalahkan kamu?" ucap Long Hao Chen. Chai Er menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan, akulah yang tidak percaya kepada kamu. Ini sudah yang kedua kalinya, setelah yang pertama dan kedua, aku tidak akan membiarkan yang ketiga kalinya terjadi. Di masa depan, apapun yang akan kamu lakukan, aku akan memiliki kepercayaan penuh pada kamu, dan mendukung kamu dalam pilihan kamu. Aku tidak akan membiarkan situasi seperti hari ini terulang lagi," ucap Chai Er. Melihat wajahnya yang sangat cantik dan memerah, dan mendengarnya berbicara tentang tanggung jawabnya seperti ini, Long Hao Chen segera meregangkan lengannya, dan dengan lembut menariknya ke pelukannya. Meskipun Chai Er ramping, tubuhnya terasa sangat lembut. Memeluknya di dadanya, itu terasa sangat nyaman. Sejak Long Hao Chen memeluknya untuk pertama kalinya, dia datang untuk menikmati perasaan seperti ini. Wajah cantik Chai Er menjadi lebih merah, tapi dia tidak menunjukkan perlawanan sedikit pun. Dengan patuh bersarang di dadanya, dia tidak menunjukkan tanda-tanda wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi. Alih-alih, kebahagiaan yang dipancarkannya, itu justru semakin menguat seiring berjalannya waktu. Masalah hari ini telah menyebabkan mereka berdua mengalami luka-luka, dan bahkan mengganggu kompetisi seleksi perburuan iblis, tetapi itu membuat mereka merasakan betapa pentingnya mereka jika melekat satu sama lain dengan lebih baik. Demi Long Hao Chen, Chai Er menyerah 2 kali, semuanya demi calon suaminya. Lebih penting lagi, kesalahan Long Hao Chen adalah karena telah membuatnya meludahkan darah. Untuk menghasilkan efek seperti itu, seberapa sayangkah Chai Er di hatinya? Dan demi dia, Long Hao Chen lebih baik meninggalkan harta karun dari surga, yang dikenal sebagai tungku spiritual, dan bahkan bersedia meninggalkan tempatnya sebagai anggota pasukan Hunting Demon. Yang lebih penting lagi, demi mengurangi kesan buruk Seng Yue tentang dirinya, dia tidak ragu untuk menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya, hanya untuk menunjukkan perasaannya yang tulus. Poin utama pelukan yang mereka berdua lakukan itu, bukanlah tentang tubuh mereka yang saling menempel erat, tetapi yang lebih penting, jarak antara hati mereka yang menyempit. Itu berlangsung sampai senja, ketika Long Hao Chen akhirnya mengirimnya kembali ke kediamannya. Meskipun mereka melewati begitu banyak tikungan, pada akhirnya, semuanya telah diselesaikan. Ini memungkinkan Long Hao Chen merasa sangat lega. Tidak terpisah dari Chai Er, itu adalah premis yang utama. Meskipun masalah ini akhirnya diselesaikan, Long Hao Chen akhirnya bisa memusatkan perhatiannya pada upacara pemilihan besok.
Pada akhirnya, siapa yang akan menjadi bagian dari pasukan pemburu iblisnya? Dia sudah memilih 2 orang, Lin Xin dan Chai Er. Jadi sekarang, hanya 3 orang lagi yang tersisa, seorang pendeta, seorang prajurit, dan seorang pemanggil. Tentang fakta bahwa ia meninggalkan tungku spiritual demi Chai Er, Long Hao Chen tidak merasakan penyesalan sedikit pun. Baginya, bahkan tidak ada 10 atau 100 tungku spiritual yang dapat dibandingkan dengan Chai Er-nya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.